Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nur Ihsan dari kelas TI 23B dengan NIM 1269. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 yaitu statistik praktikum. Di sini ada name-nya yaitu tinggi badan dan berat badan dengan dengan tipenya yaitu numerik, keduanya juga numerik. Di sini weight-nya 8, untuk desimalnya 0. Labelnya tinggi badan dan berat badan, valuesnya non, missingnya non, volumesnya 8, align-nya right. Measure-nya di sini kita pilih yang scale, karena di sini ada tiga pilihan. Kita pilih scale, keduanya juga scale, role-nya yaitu input. Di sini saya sudah buat data view-nya, tinggi badan dan berat badan. Lalu kita masuk ke analis, lalu pilih descriptive statis, lalu kita explore. Sebelumnya ini kan di sini. Lalu kita masukkan keduanya ke dependent list. Lalu kita klik plots. Di sini aktifkan faktor dan checklist normality plots. Lalu continue. Kita oke. Dan ini hasil explore. Lalu kita masuk lagi ke analis. Lalu kita masuk ke correlate. Lalu kita pilih private. Di sini sebelumnya kan tinggi badan dan berat badan ada di sebelah kiri. Lalu kita masukkan ke variabel. Keduanya juga masukkan ke variabel. Lalu sini checklist person dan to toilet. Lalu kita klik OK. Correlationnya sudah ada data-datanya di sini. Kalau kita masuk, kita lanjut lagi ke analis, masuk ke regression, lalu ke linear. Tinggi badan masuk ke ke dependent, lalu berat badan masuk ke lalu klik OK. Dan ini hasil regressionnya. Ini saya akan menjelaskan test test of normality. A0 yaitu data berdistribusi normal. A1 data tidak berdistribusi normal. Formulanya yaitu A0 sama dengan H sama dengan 0, atau bisa juga H1-nya yaitu sama dengan 0. Tingkat signifikasi A 5% sama dengan 0,05. A0 diterima jika signifikasi dua toilet lebih besar dari A kecil. Jika H1 diterima jika signifikan dua toilet lebih kecil dari A1. Dari A. Keputusan uji karena signifikan 0,008 lebih kecil dari 0,05. Jadi dengan tingkat signifikan 5% diperoleh kesimpulan bahwa A0 diterima A01 diterima karena signifikasi kan 0,008 lebih kecil dari 0,05. Maka berdasarkan output di atas, variabel berat badan memiliki nilai yang signifikan sebesar 0,016, yang lebih besar dari ambang signifikasi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel ini berdistribusi normal. Demikian, variabel tinggi badan menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,169, yang juga melebihi nilai 0,05, sehingga data untuk variabel ini juga mengikuti distribusi normal.
korelasi. Setelah proses analis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi interpretasi terhadap hasil uji kolerasi. Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel, yaitu tinggi badan dan berat badan. Dengan menggunakan metode Pearson correlation, dapat mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif? Correlation A. Nol, tidak ada kolerasi antara variabel nilai X dan IPK Y. AA, ada kolerasi antara variabel nilai X dan IPK Y. Formulanya itu H0 sama dengan nol, AA sama dengan nol. Tingkat signifikasi A sama dengan 5%, atau juga bisa disebut 0,05. A0 signifikan lebih besar A dan R hitung lebih kecil dari R tabel. Maka tidak ada kolerasi yang signifikan. Untuk HA, signifikasi lebih kecil dari A dan R hitung lebih besar dari R tabel. Maka data berkolerasi signifikan. Keputusan uji karena keputusan keputusan uji karena signifikan 0,010 lebih besar dari 0,05 dan R hitung 0,577 lebih kecil dari R tabel 0,4438. Jadi dengan tingkat signifikan 5% diperoleh kesimpulan bahwa H0 diterima karena signifikan 0,010 lebih kecil dari 0,05 dan R hitung 0,577 lebih besar dari R table 0,4438. Maka ada kolerasi antara variabel X dan Y. Regresi Uji regresi diterapkan untuk mengetahui sejauh mana variabel tinggi badan memberikan pengaruh terhadap berat badan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear sederhana melalui bantuan perangkat lunak SPSS. Adapun hasil proses analisis regresi tersebut disajikan seperti di bawah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.